Seperti yang kita tahu, maraknya penyalahgunaan gadget sudah beredar di mana-mana. Dan bisa kita lihat, siswa dan siswi yang menyalahgunakan gadget membuat orang tua, para wali murid menjadi resah terhadap kasus ini. Dan di sini saya akan meminta rekan saya untuk menanyakan bagaimana perihal maraknya penyalahgunaan gadget menurut warga sekitar. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Zevanya. Kali ini saya sudah berada di depan kantor SMA Negeri 3 Batam. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kami. Ibu, boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Angel. Oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Menurut Ibu, apakah penggunaan gadget yang berlebihan ini menjadi masalah di kalangan siswa? Jadi menurut saya penggunaan gadget di lingkungan sekolah itu sudah mulai menjadi masalah yang serius. Karena banyak dari siswa itu lebih banyak menggunakan HP atau gadgetnya itu untuk hal-hal di luar pembelajaran, seperti halnya untuk bermain game dan juga untuk mengakses media sosial mereka, di mana hal ini mereka lakukan di saat jam pembelajaran itu sedang berlangsung. Oke, apa saja dampak yang Ibu lihat dari performa akademik siswa akibat penggunaan gadget yang berlebihan ini? Jadi yang penglihatan saya, dampak yang mereka dapatkan ketika menggunakan gadget ini secara berlebihan itu adalah seperti mereka tuh kelihatannya kayak kelelahan, dan juga banyak dari mereka yang kurang memperhatikan pembelajaran yang akhirnya akan menurunkan nilai akademik mereka. Oke, ada nggak sih peraturan atau upaya dari sekolah untuk mengontrol penggunaan gadget di lingkungan sekolah? Tentunya saja itu ada. Jadi kayak semisalnya di jam pelajaran itu membutuhkan gadget, itu boleh digunakan. Tetapi saat jam pembelajaran itu tidak menggunakan gadget, itu kami melarang untuk siswa menggunakan gadget saat jam pembelajaran itu sedang berlangsung. Oke, menurut Ibu, bagaimana cara siswa bisa menggunakan gadget secara bijak tanpa mengganggu fokus belajar mereka di kelas? Jadi menurut saya, siswa itu harus lebih bijak dalam menggunakan gadgetnya dan melakukan prioritas, di mana antara gadget dan pembelajaran itu harus kayak seimbangin antara yang mana yang lebih penting, dan juga mereka harus lebih paham bahwa ada waktu tertentu dalam penggunaan gadget. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan ke narasumber yang selanjutnya. Baiklah, saya sekarang sudah berada di depan kelas dan saya di sini bersama narasumber yang kedua. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nur Alia Maisara dari kelas 11L. Oke, saya ada pertanyaan buat kamu. Apakah kamu merasa penggunaan gadget mempengaruhi fokus atau nilai akademik kamu? Iya, karena kadang kalau misalnya guru lagi ngejelasin tuh, jadi kalau misalnya lagi ngejelasin itu bosan, pasti kita kayak gak mau ngedengerin kan, jadi kayak bosan, jadi ngerjain main HP gitu. Juga kayak walaupun kayak gitu jadi kurang nilai akademik kita kok jadi kayak kurang gitu loh, karena gak ngedengerin guru. Oke, kegiatan yang paling sering kamu lakukan dengan gadget di sekolah misalnya kayak main game, main media sosial, atau belajar? Mungkin lebih banyak main media sosial ya, bagian Gen Z gak sih? Menurut kamu kenapa gadget jadi hal yang paling sulit dilepaskan? Karena ya namanya anak-anak ya, lagian juga kayak seputaran lingkungan kita kan pasti udah teknologinya udah makin ya, jadi kayak banyakan pakai gadget gitu. Kamu ngerasa nggak sih ada batasan atau kontrol penggunaan gadget yang perlu diterapkan di sekolah? Perlu sih, tapi kalau misalnya terlalu ketat sih jadi kurang nyaman ya, mungkin boleh dipergunakan saat jam istirahat aja. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya kita akan ke narasumber yang selanjutnya. Baiklah, sekarang saya sudah berada di kantin dan saya di sini bersama narasumber kita yang ketiga. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nasya. Oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu. Apakah Ibu sering melihat aktivitas siswa menggunakan gadget di kantin? Dan apa saja aktivitas yang biasanya mereka lakukan? Saya sering banget sih nengok anak-anak di sini tuh kayak kumpul tuh pada sibuk sama gadget. Jadi kayak pada kayak omongannya tuh kayak kurang masuk mungkin ya, karena kan pada kayak saling diem-dieman gitu. Ya. Menurut Ibu, apakah penggunaan gadget ini berpengaruh pada interaksi mereka satu sama lain? Berpengaruh sih menurut saya, karena kan biasanya kalau kita dalam suatu obrolan tetapi kayak saling diam-diam itu kan kayak aneh ya menurut saya. Jadi kayak kurang kompak aja gitu kalau misalnya pada suatu pertemanan tapi kayak kurang ngobrol gitu kan ya. Apakah Ibu pernah mendengar siswa mengeluh soal gadget yang mengganggu fokus belajar mereka? Pernah
berguna sih menurut saya, karena kayak ada beberapa siswa mungkin saat guru menerangkan ya pada sibuk menggunakan gadget, kayak mungkin karena gadget ini pengaruhnya sangat besar ya, jadi kayak mereka tuh kayak padahal guru menjelaskan tetapi siswa ini tuh kayak sibuk sama gadgetnya, seolah-olah kayak pengalihannya itu kayak lebih bagusan gadget, jadi kayak pembelajarannya kurang fokus gitu. Bagaimana pendapat Ibu tentang cara sekolah mengatur penggunaan gadget siswa? Menurut saya sih sudah cukup bagus ya sekolah ada menerapkan HP siswa itu untuk dikumpulkan sebelum pembelajaran supaya fokus mereka tuh lebih bagus saat pembelajaran. Menurut saya sih penambahannya supaya lebih ditambahin pengetahuan supaya gadget ini tuh kayak udah jangan dipakai dulu saat pembelajaran supaya lebih fokusnya lebih oke gitu saat pembelajaran. Terima kasih Bu Nasya. Kembali lagi ke reporter kita. Demikian berita yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya Aisyah Panduwinata, salam Semantizen.